Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah aplikasi teori grup dalam mekanika kuantum, spin dan matriks Pauli bagian 1. Sistem dengan dua keadaan dan SU2. Sistem kuantum non-trivial yang paling sederhana memiliki ruang keadaan kompleks berdimensi 2. Ini memberikan lebih banyak struktur dari yang terlihat pada bahasan sebelumnya, yang bisa dianalisis dengan memecah ruang keadaan menjadi subruang satu dimensi dari muatan yang diberikan. Banyak kemungkinan sistem kuantum dua keadaan berbeda yang berpotensi digunakan sebagai implementasi dalam teori informasi kuantum atau qubit. Salah satu kemungkinan paling sederhana untuk diambil adalah situasi yang diidealkan bagi satu elektron dengan asumsi posisinya tetap sehingga gerakan spasialnya dapat diabaikan. Jadi asumsi yang dipilih adalah bahwa elektron tersebut berada pada posisi yang tetap sehingga gerakan spasialnya dapat diabaikan. Sehingga keadaan kuantumnya yang ada disebabkan semata-mata oleh apa yang disebut sebagai derajat kebebasan spin yang memiliki nilai dalam ruang H yang sama dengan kompleks dimensi 2, ruang kompleks dimensi 2. Istilah spin seharusnya mengingatkan kita pada momentum sudut dari sebuah benda yang berputar di sekitar sumbu tertentu. Tetapi fisika klasik semacam itu tidak ada hubungannya dengan spin yang merupakan murni sistem kuantum. Kita akan menganalisis apa yang terjadi pada sistem kuantum umum dengan H sama dengan C kuadrat dengan terlebih dahulu menemukan observable yang dapat diamati. Kemudian eksponensialkan observable itu untuk membentuk grup U2, yaitu grup matriks 2x2 yang bekerja pada H sama dengan C kuadrat, yang merupakan representasi dari U2. Jadi grup matriks ini adalah representasi dari U2. Dengan membatasi pada subgrup SU2 subset dari U2, yaitu matriks U2 yang determinannya 1, maka kita mendapat representasi SU2 pada C kuadrat yang sering disebut representasi spin setengah. Spin adalah bentuk intrinsik atau hakiki momentum sudut yang dibawa oleh partikel elementer, partikel komposit atau hadron, dan inti atom. Spin adalah salah satu dari dua jenis momentum sudut dalam mekanika kuantum. Yang lainnya adalah momentum sudut orbital. Operator momentum sudut orbital adalah padanan mekanika kuantum dengan momentum sudut klasik dari revolusi orbital dan muncul ketika ada struktur periodik pada fungsi gelombangnya ketika sudut bervariasi. Untuk foton, spin adalah padanan mekanika kuantum dari polarisasi cahaya. Untuk elektron, spin tidak memiliki padanan klasik. Keberadaan momentum sudut spin elektron disimpulkan dari percobaan, seperti percobaan Stern-Gerlach, di mana atom perak diamati memiliki dua kemungkinan momentum sudut diskrit meskipun tidak memiliki momentum sudut orbital. Keberadaan spin elektron juga dapat disimpulkan secara teoritis dari teorema spin statistik dan dari prinsip larangan Pauli, dan sebaliknya. Menggunakan kenyataan adanya spin elektron tertentu, kita dapat membuktikan prinsip larangan Pauli. Spin digambarkan secara matematis sebagai vektor untuk beberapa partikel seperti foton dan sebagai spinor untuk partikel lain seperti elektron. Spinor berperilaku mirip dengan vektor, memiliki besaran tertentu dan berubah di bawah rotasi. Namun, mereka menggunakan arah yang tidak biasa. Semua partikel elementer dari jenis tertentu memiliki besar momentum sudut spin yang sama, meskipun arahnya dapat berubah. Ini ditunjukkan dengan menetapkan bilangan kuantum spin dari partikel tersebut. Dalam geometri dan fisika, spinor adalah elemen dari ruang vektor kompleks yang dapat dikaitkan dengan ruang euclid biasa. Seperti vektor geometris dan tensor yang lebih umum, spinor berubah secara linear ketika ruang euclid mengalami rotasi kecil atau sangat-sangat kecil.
Namun, ketika urutan rotasi kecil tersebut disusun atau terintegrasi untuk membentuk rotasi akhir secara keseluruhan, transformasi spinor yang dihasilkan bergantung pada urutan rotasi kecil yang digunakan. Tidak seperti vektor dan tensor, spinor berubah menjadi negatif ketika ruang terus diputar melalui putaran penuh dari 0 derajat menjadi 360 derajat. Lihat gambar ini. Ada perubahan arah, awannya keluar, lepas ini masuk. Jadi, hal ini hanya bisa divisualisasikan menggunakan pita Mobius yang menunjukkan inversi arah ketika lingkaran atau sistem fisik terus diputar melalui putaran penuh 360 derajat. Mobius itu adalah sebuah pita yang ujung-ujungnya kita rekatkan, tapi sebelumnya diputar. Jadi permukaan yang berlawanan, artinya permukaan depan pita di ujung yang pertama menempel dengan permukaan belakang pita ujung kedua. Nah, hasilnya kita dapatkan sebuah pita yang apabila seandainya ada seekor semut bergerak dari satu titik mengelilingi pita, maka dia akan melewati kedua sisi dari pita. Nah, melewati kedua sisi dari pita tanpa pernah melewati tepi-tepi dari pita. Jadi dia berangkat dari sini, belakang, bagian belakang ke sini, dalam, dan keluar. Itu seterusnya. Jadi itu adalah pita Mobius. Nah, dalam ilustrasi pita Mobius inilah spin kita dapat kita gambarkan. Jadi dalam matematika, pita Mobius adalah permukaan dengan hanya satu sisi bila berada dalam ruang euclid 3 dimensi dan hanya memiliki satu kurva pembatas, yaitu satu kurva pembatas saja. Satu kurvanya. Ini bukan dua kurva dia. Kalau pita biasa ada dua kurva, tapi ini satu kurva. Kalau kita lihat, dia masuk ke kurva ini, masuk ke belakang. Semuanya satu kurva pembatasnya. Dimungkinkan juga untuk mengasosiasikan gagasan spinor dengan ruang Minkowski yang secara substansial sangat mirip. Dalam hal ini, transformasi Lorentz dari teori relativitas khusus memainkan peran rotasi. Spinor diperkenalkan dalam geometri oleh Lee Cartan pada tahun 1913. Pada tahun 1920-an, fisikawan menemukan bahwa spinor penting untuk menggambarkan momentum sudut intrinsik atau spin dari elektron dan partikel subatomik lainnya. Perhatikan kembali visualisasi spinor ini. Arah panah menggambarkan arah sumbu putaran spin. Jadi kalau ini putarannya misalnya dengan arah panah ke atas atau arah sumbu spinnya ke atas, setelah 360 derajat arah spinnya berbalikan 180 derajat. Jadi setelah putaran 360 derajat spinnya berbalik arah. Sebagai konsep kualitatif, bukan kuantitatif, vektor spin seringkali berguna karena mudah digambarkan secara klasik. Jadi vektor spin ini dapat dengan mudah kita modelkan secara klasik. Karena itu konsep vektor spin mempunyai manfaat yang besar untuk memahami karakter spin dari elektron. Misalnya, seseorang dapat menggunakan semacam torsi pada sebuah elektron dan meletakkannya di dalam medan magnet. Medan itu bekerja pada momen dipol magnetik intrinsik elektron. Hasilnya adalah bahwa vektor putaran mengalami presesi, seperti giroskop klasik. Fenomena ini dikenal sebagai resonansi spin elektron atau ESR. Perilaku ini ekivalen dengan proton dalam inti atom yang digunakan dalam spektroskopi dan pencitraan resonansi magnetik nuklir atau NMR. Secara matematis, keadaan spin dalam mekanika kuantum dijelaskan oleh objek seperti vektor yang dikenal sebagai spinor. Ada perbedaan halus antara perilaku spinor dan vektor di bawah koordinat rotasi. Misalnya, memutar spin setengah hingga 360 derajat tidak membawanya kembali ke keadaan kuantum yang sama, tetapi ke keadaan dengan fase kuantum yang berlawanan. Ini terdeteksi pada prinsipnya dengan eksperimen interferensi. Untuk mengembalikan partikel ke keadaan asli yang tepat, seseorang membutuhkan rotasi 720 derajat. Pita Mobius memberikan analogi non-kuantum. Partikel spin 0 atau spin 0 hanya dapat memiliki keadaan kuantum tunggal, bahkan setelah torsi diterapkan.
Memutar partikel spin 2 sebesar 180 derajat dapat membawanya kembali ke keadaan kuantum yang sama. Dan partikel spin 4 harus diputar 90 derajat untuk membawanya kembali ke keadaan kuantum yang sama. Partikel spin 2 dapat dianalogikan dengan tongkat lurus yang terlihat sama bahkan setelah diputar 180 derajat. Dan partikel spin 0 dapat dibayangkan sebagai bola yang terlihat sama setelah sudut apapun yang dilaluinya. Diperhatikan, ini model dari spin setengah, mana sebentuk model saja keadaan awal, diputar 360 derajat, berbeda dia. Diputar lagi 360 derajat sehingga total pemutaran adalah 720 derajat, kembali ke keadaan semula. Ini gambaran model untuk elektron yang spinnya setengah. Ini model gerak giroskop. Perhatikan presisi yang terjadi. Ini model untuk partikel spin setengah. Ini model partikel spin setengah yang lebih kompleks. Bilangan kuantum proyeksi dan multiplisitas. Dalam mekanika klasik, momentum sudut partikel tidak hanya memiliki besaran, seberapa cepat benda atau partikel berputar, tapi juga arah, baik naik maupun turun pada sumbu rotasi partikel. Spin dalam mekanika kuantum juga memiliki informasi tentang arah, tetapi dalam bentuk yang agak berbeda. Mekanika kuantum menyatakan bahwa komponen momentum sudut untuk partikel spin S yang diukur sepanjang segala arah hanya dapat mengambil nilai S besar I sama dengan H coret S kecil I, di mana S kecil I adalah elemen dari himpunan bilangan min S min 1 sampai S min 1 sampai S. Dengan S besar I adalah komponen spin pada sumbu KI, baik X, Y, atau Z, dan S kecil I adalah bilangan kuantum proyeksi spin terhadap sumbu KI, dan S adalah bilangan kuantum spin utama. Secara konvensional, arah yang dipilih adalah sumbu Z, sehingga S besar Z sama dengan H coret S kecil Z, dengan S kecil Z adalah elemen dari himpunan bilangan min S min 1, S min 1 sampai S. Dengan S besar Z adalah komponen spin pada sumbu Z, S kecil Z adalah bilangan kuantum proyeksi spin sepanjang sumbu Z. Kita dapat melihat bahwa total ini ada 2S plus 1 buah kemungkinan. Total ini adalah 2S plus 1. Akan memberikan 2S plus 1 kemungkinan untuk nilai SZ. Angka 2S plus 1 adalah multiplisitas dari sistem spin. Misalnya, hanya ada dua nilai yang mungkin untuk partikel spin setengah. SZ sama dengan plus setengah dan SZ sama dengan min setengah. Yang menghasilkan S besar Z sama dengan plus H coret per 2 dan min H coret per 2. Ini sesuai dengan keadaan kuantum di mana komponen spin menunjuk ke arah plus Z dan min Z masing-masing, dan sering disebut sebagai spin up dan spin down. Untuk partikel 3 per 2, seperti delta baryon, nilai yang mungkin adalah min 3 per 2, min setengah, setengah 3 per 2. Bilangan kuantum. Seperti namanya, spin awalnya dipahami sebagai rotasi partikel di sekitar beberapa sumbu. Sementara pertanyaan apakah partikel elementer benar-benar berputar adalah sebuah ambigu, karena mereka seperti titik. Gambar ini benar sejauh spin mematuhi hukum matematika yang sama seperti momentum sudut terkuantisasi. Khususnya, spin menyiratkan bahwa fase partikel berubah dengan sudut. Di sisi lain, spin memiliki beberapa sifat khusus yang membedakannya dengan momentum sudut orbital. Pertama, bilangan kuantum spin dapat mengambil nilai setengah bilangan bulat. Kedua, meskipun arah spinnya dapat berubah, partikel elementer tidak dapat dibuat berspin lebih cepat atau lebih lambat. Yang ketiga, spin partikel bermuatan dikaitkan dengan momen dipol magnetik dengan G faktor yang berbeda dari 1. Ini hanya dapat terjadi secara klasik jika muatan internal partikel didistribusikan secara berbeda dari masanya. Definisi konvensional bilangan kuantum spin adalah S sama dengan N per 2, di mana N adalah sembarang bilangan bulat non-negatif. Oleh karena itu, nilai S yang diperbolehkan adalah 0, setengah, 1, 3 per 2, 2, dan lain-lain.
Nilai S untuk partikel elementer hanya bergantung pada jenis partikel dan tidak dapat diubah dengan cara apapun yang diketahui. Momentum sudut spin S dari setiap sistem fisik dikuantisasi. Nilai S besar yang diperoleh adalah S besar sama dengan H coret akar dari S dikali S plus 1 sama dengan H per 4pi akar dari N kali N plus 2 dengan hubungan N dan S adalah dari sini. Di mana H adalah konstanta Planck dan H coret adalah H per 2pi adalah konstanta Planck yang tereduksi. Untuk bilangan kuantum S setengah, maka momentum sudut spin adalah H coret kali akar setengah kali setengah plus 1 atau akar 3 per 2 kali H coret. Sebaliknya, momentum sudut orbital hanya dapat mengambil nilai bilangan bulat S, yaitu nilai genap dari N. G faktor adalah besaran yang tidak berdimensi yang mencirikan momen magnetik dan momentum sudut sebuah atom, partikel atau nukleus. Ini pada dasarnya adalah konstanta proporsional yang menghubungkan momen magnetik yang diamati dari sebuah partikel dengan bilangan kuantum momentum sudutnya. Satuan momen magnetik untuk membuatnya tidak berdimensi biasanya magneton Bohr atau magneton nuklir. Matriks Pauli. Agak canggung membayangkan fungsi gelombang untuk spin elektron, karena elektron tidak berspin di ruang 3 dimensi normal, tetapi di beberapa dimensi internal yang digulung di dalam elektron itu sendiri. Kita dapat menemukan keadaan abstrak alfa dan beta yang mewakili dua kemungkinan orientasi spin elektron, alfa untuk spin up dan beta untuk spin down. Tetapi, karena tidak ada analog klasik untuk spin, kita tidak dapat menggambarkan fungsi gelombang alfa dan beta tersebut. Kita akan sering berurusan dengan molekul yang besar dan melibatkan banyak atom yang masing-masing memiliki inti dan banyak elektron, dan tidak mungkin kita membayangkan fungsi gelombang yang menggambarkan semua partikel sekaligus. Dalam situasi ini, sangat bermanfaat jika kita memiliki cara abstrak untuk memanipulasi operator dalam fungsi gelombang tanpa melihat secara eksplisit seperti apa fungsi gelombang atau operator di ruang nyata. Jadi kita bermain di ruang abstrak. Alat luar biasa yang kita gunakan untuk melakukan ini disebut mekanika matriks, berlawanan dengan mekanika gelombang yang biasa digunakan. Kita akan menggunakan contoh spin sederhana untuk mengilustrasikan cara kerja mekanika matriks. Ide dasarnya adalah kita dapat menulis keadaan spin elektron apapun sebagai kombinasi linear dari dua keadaan alfa untuk spin up dan beta untuk spin down yang saling ortogonal. Itu keadaan C sama dengan C alfa alfa tambah C beta beta. Perhatikan bahwa untuk saat ini kita mengabaikan bagian spasial dari fungsi gelombang elektron, misalnya bagian sudut dan radial dari psi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa yakin bahwa setiap bagian keadaan ditulis dengan cara ini? Untuk meyakinkan diri kita bahwa ini benar, perhatikan bahwa untuk keadaan ini, kemungkinan menemukan elektron dalam spin naik atau spin turun adalah C alfa kuadrat atau C beta kuadrat. Jadi C alfa kuadrat untuk spin naik dan C beta kuadrat untuk spin turun. Jika ada keadaan yang tidak bisa ditulis dengan cara ini, dua keadaan alfa dan beta, maka harus ada keadaan spin lain yaitu gamma sehingga C sama dengan C alfa alfa tambah C beta beta tambah C gamma gamma. Dalam kasus ini, bagaimanapun akan ada peluang sebesar C alfa kuadrat untuk mengamati elektron dengan spin gamma. Yang kita ketahui secara eksperimental tidak mungkin, karena elektron hanya memiliki dua keadaan spin yang dapat diamati. Ide dasar dari mekanika matriks adalah mengganti fungsi gelombang dengan vektor. Fungsi gelombang C sama dengan C alfa alfa tambah C beta beta menjadi vektor yang diungkapkan dalam bentuk matriks dengan komponen C alfa dan C beta. Perhatikan bahwa ini bukan vektor dalam ruang fisik atau ruang X, Y, Z, tetapi hanya cara mudah untuk menyusun koefisien yang menentukan C. Secara khusus ini adalah cara yang bagus untuk menempatkan fungsi gelombang ke dalam komputer, karena komputer sangat handal dalam menangani vektor.
Sekarang, tujuan kita adalah menerjemahkan semua yang mungkin ingin kita lakukan dengan fungsi gelombang psi menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan pada vektor psi. Sebelumnya, perhatikan bahwa overlap antara dua fungsi gelombang manapun dapat ditulis sebagai perkalian titik antara dua vektor. Misalnya, Pi sama dengan D alfa alfa tambah D beta beta, maka perkalian titik dari Pi dan Psi adalah integral Pi bintang Psi D sigma. Nah, karena masing-masing mempunyai dua konstanta, maka kita akan dapatkan perkalian dari masing-masing konstanta itu, yaitu D alfa bintang C alfa, D alfa bintang C beta, D beta bintang C alfa, dan D beta bintang C beta. D alfa bintang C alfa kali integral alfa bintang alfa D sigma ditambah D alfa bintang C beta dikali integral alfa bintang beta D sigma ditambah D beta bintang C alfa dikali integral beta bintang alfa D sigma tambah D beta bintang C beta dikali integral beta bintang beta D sigma. Yang ini alfa bintang alfa, integral ini sama dengan 1, sementara ini 0, ortogonal, ini juga 0, karena sifat ortogonalitas dari alfa dan beta, ini 1. Jadi kita peroleh D alfa bintang C alfa tambah D beta bintang C beta, atau dalam bentuk matriks itu berarti D alfa bintang D beta bintang dikali C alfa C beta, atau Pi degger dikali Psi. Jadi integral Pi bintang Psi D sigma sama dengan Pi degger dikali Psi. Dengan melalui langkah demi langkah ini, kita akan sampai pada beberapa aturan. Aturan-aturan untuk operasi matriks ini harus mengarahkan kita pada definisi alami dari normalisasi dan ortogonalitas fungsi gelombang dalam kaitannya dengan vektor. Normalisasi fungsi gelombang itu berarti integral Psi bintang Psi D sigma sama dengan 1. Nah, dalam bentuk vektor itu berarti Psi degger dot Psi, atau C alfa bintang C beta bintang dikali C alfa C beta sama dengan C alfa kuadrat tambah C beta kuadrat sama dengan 1. Ini normalisasi. Kemudian ortogonalitas, bahwa Pi dan Psi adalah fungsi yang ortogonal apabila integral Pi bintang Psi D sigma sama dengan 0. Dalam bentuk vektor itu berarti Pi degger dikali Psi sama dengan D alfa bintang D beta bintang dikali C alfa C beta sama dengan D alfa bintang C alfa tambah D beta bintang C beta sama dengan 0. Dua hal ini menjadi kata kunci untuk normalisasi dan ortogonalitas. Terakhir, kita ingin dapat mengerjakan operator pada keadaan kita dalam mekanika matriks, sehingga kita dapat menghitung nilai rata-rata, menyelesaikan bersama nilai eigen, dan lain-lain. Untuk memahami bagaimana kita harus merepresentasikan operator, ingat bahwa dalam mekanika gelombang, operator mengubah sebuah fungsi gelombang ke fungsi gelombang lain. Misalnya operator momentum yang bekerja pada suatu fungsi gelombang akan menghasilkan fungsi gelombang baru yang merupakan turunan dari yang asli. Operator momentum mengubah psi x menjadi d psi x dx. Jadi, agar operator memiliki perilaku analog dalam mekanika matriks, operator harus mengubah vektor menjadi vektor. Ternyata ini adalah properti paling dasar dari sebuah matriks, yang mengubah vektor menjadi vektor. Jadi kita memiliki aturan terakhir, operator diwakili oleh matriks. Sebagai ilustrasi, operator SZ yang direpresentasikan dengan matriks 2x2 dalam ruang spin. SZ nyatakan dalam bentuk SZ sama dengan
matriks 2 kali 2 yang elemen-elemennya masih tanda tanya. Kita belum menentukan apa elemen dari matriks di atas, karena itu kita gunakan tanda tanya. Tetapi kita dapat melihat bahwa matriks ini memiliki semua properti yang benar. Vektor dipetakan ke dalam vektor. Jika operator SZ mengubah fungsi gelombang ke fungsi gelombang yang baru, maka matriks SZ ini mengubah vektor ke vektor yang baru. Dan nilai rata-rata dipetakan dalam angka, yaitu integral psi bintang SZ psi D sigma, itu menggambarkan nilai rata-rata, diungkapkan dalam bentuk vektor, itu berarti jadi matriks baris C alfa bintang C beta bintang dikali matriks SZ dikali matriks kolom C alfa C beta. Itu nilai rata-rata dalam matriks adalah baris bintang dikali matriks dikali kolom. Sekarang, satu tantangannya adalah kita harus menentukan matriks mana yang dimiliki oleh operator tertentu, yaitu kita perlu mengisi tanda tanya di atas. Kita akan menunjukkan bagaimana ini dilakukan dengan mengerjakan representasi matriks dari S kuadrat, SZ, SX, dan SY. Kita akan mulai dengan S kuadrat. Kita ingat sebelumnya bahwa S adalah H coret akar 1/2 kali 1/2 tambah 1 sama dengan akar 3/2 H coret, berarti S kuadrat adalah 3/4 H coret kuadrat. Sehingga kalau S kuadrat bekerja pada fungsi gelombang, itu berarti ketika dia bekerja pada fungsi gelombang alfa, itu berarti S kuadrat alfa sama dengan 3/4 H coret kuadrat alfa. Dan ketika dia bekerja pada fungsi gelombang beta, itu berarti S kuadrat beta sama dengan 3/4 H coret kuadrat beta. Sekarang, nyatakan S kuadrat sebagai matriks dengan elemen-elemen yang tidak diketahui. 2X kuadrat sama dengan matriks yang elemennya adalah C, D, E, F. Dalam mekanika gelombang, mengoperasikan C kuadrat pada alfa memberikan kita nilai eigen. Karena alfa adalah fungsi eigen dari S kuadrat, dengan nilai eigen adalah 3/4 H coret kuadrat. Menerjemahkan ini ke dalam mekanika matriks, ketika kita mengalihkan S kuadrat dengan vektor alfa, kita akan dapatkan nilai eigen yang sama dikali dengan vektor alfa. Jadi S kuadrat alfa sama dengan 3/4 H coret kuadrat alfa dalam bentuk fungsi gelombang. Sekarang dalam bentuk vektor adalah S kuadrat vektor alfa sama dengan 3/4 H coret kuadrat vektor alfa. Dengan cara ini, alih-alih berbicara tentang fungsi eigen, dalam mekanika matriks, kita berbicara dengan vektor eigen. Dan kita mengatakan bahwa vektor alfa adalah vektor eigen dari S kuadrat. Vektor alfa mewakili keadaan dengan bilangan kuantum SZ plus setengah. Vektor beta mewakili keadaan dengan bilangan kuantum SZ sama dengan minus setengah. Dalam bentuk matriks, alfa dan beta diungkapkan dengan vektor alfa adalah 1, 0, dan vektor beta adalah 0, 1. Jadi ini menggambarkan spin up, ini menggambarkan spin down. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk mendapatkan konstanta yang tidak diketahui dalam matriks S kuadrat. Dari fungsi gelombang ke matriks, perhatikan di fungsi gelombang, operator S kuadrat alfa sama dengan 3/4 H coret kuadrat alfa. Matriks S kuadrat vektor alfa sama dengan 3/4 H coret kuadrat vektor alfa. Berarti ini matriks S kuadratnya, ini vektor alfa. Alfa kita definisikan sebagai ini, vektor beta adalah 1. Kita sudah mendefinisikan vektor alfa sebagai vektor spin up, beta adalah spin down, maka dalam bentuk vektor kita ungkapkan seperti ini. Alfa adalah vektor 1, 0 dan beta adalah vektor 0, 1. Jadi persamaan vektor ini itu berarti S kuadratnya adalah C, D, E, F. Vektor alfanya adalah 1, 0. 3/4 H coret kuadrat kali vektor alfa, 1, 0 lagi. Nah, kalau kita kalikan C kali 1, D kali 0, hasilnya adalah C, E kali 1, F kali 0 hasilnya E, sama dengan 3/4 H coret kuadrat 0. Hasilnya C sama dengan 3/4 H coret kuadrat
I sama dengan 0. Sekarang operasikan pada beta. Seperti pengoperasian pada alfa, kita dapatkan sebaliknya D sama dengan 0, F sama dengan 3/4 H curet kuadrat. Sehingga kita sudah dapatkan C 3/4 H curet kuadrat, I sama dengan 0, D sama dengan 0, F sama dengan 3/4 H curet kuadrat. Masukkan ke sini, hasilnya S kuadrat kita adalah 3/4 H curet kuadrat 1001. Sekarang kita turunkan matriks SZ dengan cara yang sama. Kita ingat kembali, SZ sama dengan H coret S kecil Z. Dan ingat juga bahwa vektor alfa mewakili keadaan dengan bilangan kuantum SZ sama dengan plus setengah. Vektor beta mewakili keadaan dengan bilangan kuantum SZ sama dengan min setengah. Dengan demikian, hubungan ini, kalau SZ dikerjakan pada alfa, dia akan menjadi bilangan kuantum SZ-nya adalah plus setengah. Dan kalau SZ dikerjakan pada beta, bilangan kuantum yang dipakai adalah min setengah. Sehingga nilai eigennya masing-masing untuk SZ dikerjakan pada alfa, nilai eigennya adalah H coret per 2, karena dari sini H coret dibagi 2, jadi H coret per 2. Kemudian apabila SZ dikerjakan pada beta, nilai eigennya adalah min H coret per 2. Kembali dalam bentuk matriks, kita andaikan matriks SZ kita adalah C, D, E, F. Untuk operasi SZ pada alfa, padanannya adalah matriks seperti ini. Karena alfa adalah matriks 1, 0, maka ini C, D, E, F 1, 0 sama dengan H coret per 2, 1, 0. Masing-masing ini alfa. Dalam bentuk matriks, ini vektor alfa. Sehingga hasil ini adalah C, E sama dengan H coret per 2. Perkalian matriks ini adalah matriks kolom ini, perkalian ini adalah H coret per 2. Dapatkan C adalah H coret per 2 dan E sama dengan 0. Dengan cara yang sama untuk beta vektornya adalah 01, 01, maka kita dapatkan C, D, E, F 01 min H coret per 2, 01. Hasil perkalian ini adalah D, F, hasil perkalian adalah 0 min H coret per 2. Kita dapatkan D sama dengan 0, F min H coret per 2. Ini kita masukkan hasil sini, C-nya H coret per 2, E-nya 0, D-nya juga 0, F-nya min H coret per 2. Jadi, dapatkan SZ kita adalah H coret per 2 kali matriks 1, 0, 0, min 1. Sekarang, kita perlu mendapatkan matriks SX dan matriks SY yang ternyata sedikit lebih rumit. Dari mekanika kuantum kita mengenal operator tangga, yaitu operator tangga naik, rising, atau S+, dan operator tangga turun lowering atau S-min. Operator tangga naik menaikkan keadaan eigen dan operator tangga turun menurunkan keadaan eigen. Jadi operator tangga naik pada keadaan beta, yaitu keadaan yang rendah, akan menaikkan keadaan beta menjadi keadaan alfa dengan nilai eigen adalah C+. Sementara jika operator tangga naik dikerjakan pada alfa, masukkan nilai 0. Hal sebaliknya, operator tangga turun dikerjakan pada alfa, spin up, hasilnya adalah spin down dengan nilai eigennya adalah min C min. Sementara kalau dikerjakan pada keadaan spin down, hasilnya adalah 0 untuk operator tangga turun. Matriks SX dan matriks SY dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari operator tangga naik dan tangga turun. SX sama dengan setengah S plus tambah S min. Dan SY sama dengan 1/2I S plus min S min. Nah, perhatikan operator tangga naik atau turun. Perhatikan operator tangga naik atau turun dan padanannya dalam bentuk operasi matriks. Ini operator tangga naik pada beta yang masukkan C plus alfa, padanannya dalam matriks adalah C, D, E, F 01 C plus 0. Jadi ini menggambarkan S plus. Nah, hasilnya adalah
D sama dengan C plus, F sama dengan 0. Untuk operator tanggal naik bekerja pada alfa yang hasilnya 0, seperti ini. Padanannya C, D, E, F, 1, 0, hasilnya 0, 0. Jadi, dapatkan sini adalah C sama dengan 0, E sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk operator tangga turun, kita dapatkan C sama dengan 0, E sama dengan C minus. Dan ini D sama dengan 0, F sama dengan 0. Kita lihat kembali, untuk operator tangga naik, padanannya adalah C, D, E, F sama dengan 0, C plus 0, 0. Kenapa? Karena C-nya 0, D-nya C plus, E-nya 0, dan F-nya 0. Sementara matrik untuk operator tangga turun, itu C, D, E, F sama dengan 0, 0, C minus 0. Kenapa? Karena C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, E-nya sama dengan C minus, dan F-nya sama dengan 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini adalah matriks operator tangga naik dan operator tangga turun. Yaitu dikeluarkan C plusnya dan C minusnya, hasilnya adalah S plus sama dengan C plus kali matriks 0, 1, 0, 0, S minus sama dengan C minus kali matriks 0, 0, 1, 0. Sehingga Sx dan Si menjadi Sx adalah setengah S plus tambah S minus, setengah kali 0 C plus C minus 0. Dan Si adalah 1/2I S plus kurang S minus sama dengan setengah 0 min IC plus 0. Kita lihat di sini, Sx tinggal penjumlahan biasa, penjumlahan matrik biasa, setengah dari 0 C plus 0, 0, tambah 0, 0, C minus 0, hasilnya setengah 0, C plus C minus 0. Sementara Si adalah 1/2I 0 C plus 0, 0, kurang 0, 0, C minus 0, hasilnya 1/2I 0 C plus min C minus 0. Kita masukkan I-nya ke dalam, jadi 1/2 di luar, I 0, 1/I C plus min 1/I C minus 0. Hasilnya 1/2, 0, minus I C plus dan plus I C minus, karena seper-sepernya naikkan ke atas menjadi min I masing-masing. Sehingga kita dapatkan SY kita adalah setengah 0 min IC plus IC minus 0. Jadi kita hanya perlu menentukan konstanta C plus dan C minus. Kita melakukan ini dengan menggunakan dua informasi. Pertama, kita perhatikan bahwa matriks Sx dan matriks Y adalah observable, jadi mereka pasti Hermitian. Karena Hermitian, maka hubungannya terpenuhi. Integral alfa bintang Sx beta d sigma sama dengan integral alfa bintang Sx alfa d sigma bintang. Atau padanannya 1, 0, 0 setengah C plus setengah C minus 0, 0, 1. Sama dengan 0, 1, 0 setengah C plus setengah C minus 0, 1, 0 bintang. Kita lihat di sini, yang sebelah kiri adalah perkalian matriks 1, 0 dikali matriks 0 setengah C plus setengah C minus 0, 0, 1. Sebelah kanan 0, 1 kali 0 setengah C plus setengah C minus 0, 1, 0 bintang. Ternyata kompleks. Nah, karena ini hanya bilangan konstan dan juga bilangan konstan tidak terpengaruh pada operasi kompleks ini, sehingga hanya ini yang matriks ini yang terpengaruh, yaitu 0 setengah C plus bintang setengah C minus bintang 0. Nah, ini kali sini, ini 0, ini kali sini 1/2 C minus. Sebaliknya ini kali sini, hasilnya adalah setengah C plus, ini kali ini hasilnya adalah 0. Kemudian perkalian ini ke sini, 1 kali setengah C plus tambah 0 jadi setengah C plus. Ini 0 kali 0 tambah 1 kali setengah C minus bintang, jadi hasilnya setengah C minus bintang. Jadi C plus sama dengan C minus bintang, atau C minus sama dengan C plus bintang. Nah, dengan demikian, Sx adalah dari sini masih mengandung C minus menjadi C plus bintang. Jadi setengah 0 C plus bintang 0 Sy, dari sini ada C minus menjadi C plus bintang. Jadi Sy sama dengan setengah 0
min IC plus bintang 0. Nah, gampang pula membuktikannya bahwa matriks XX dan SY adalah self-adjoint. Itu yang ini SY dagger sama dengan ini sama dengan SX. SY dagger sama dengan ini, dagger sama dengan ini sama dengan SY. Properti ini ternyata benar secara umum. Operator Hermitian diwakili oleh matriks yang sama dengan adjoint-nya sendiri. Matriks self-adjoint ini biasanya disebut matriks Hermitian karena alasan ini. Dan operasi adjoint kadang-kadang disebut konjugasi Hermitian. Selanjutnya, untuk menentukan konstanta yang tersisa, kita dapat menggunakan fakta bahwa S kuadrat sama dengan SX kuadrat tambah SY kuadrat tambah SZ kuadrat. Dengan masukkan S kuadrat adalah ini, dengan ini adalah SZ kuadrat, itu SZ dikali SZ, ini, dan ini adalah XX kuadrat, yaitu XX dikali XX, dan ini adalah SY kuadrat, yaitu SY dikali SY. Nah, perkalian matriks ini masukkan identitas, perkalian matriks ini masukkan harga mutlak C plus kuadrat per 4 dikali identitas, perkalian matriks ini hasilnya juga sama, harga mutlak C plus kuadrat per 4 dikali identitas. Semua identitas bisa kita buang, hasilnya adalah 3 per 4 H coret kuadrat sama dengan H coret kuadrat per 4 tambah C kuadrat per 4 tambah C plus kuadrat per 4 tambah C plus kuadrat per 4. Hasilnya adalah C plus kuadrat sama dengan H coret kuadrat atau C plus sama dengan H coret. Di mana pada baris terakhir ini kita telah membuat pilihan sembarang untuk tanda C plus. Kita pilih tandanya yang plus. Jadi kita sampai pada ekspresi akhir untuk SX dan SY. SX adalah H coret per 2, 0, 1, 1, 0. SY adalah H coret per 2, 0, min I, 0. Singkatnya, representasi matriks dari operator spin setengah adalah SX adalah H coret per 2, 0, 1, 1, 0. SY adalah H coret per 2, 0, min I, 0. SZ adalah H coret per 2, 1, 0, 0, min 1. Dan S kuadrat adalah 3 per 4 coret kuadrat 1, 0, 0, 1. Mengingat representasi dari SX, SY, dan SZ, sekarang kita dapat mengerjakan properti apapun yang kita sukai dengan melakukan beberapa operasi algebra linear. Sebagai contoh, kita dapat menentukan komutator dari SX dan SY. Komutator X SY adalah SX SY kurang SY SX sama dengan ini, kurang ini XX, ini SY, ini SY, ini XX. Hasilnya adalah H coret kuadrat per 2, I 0, 0, min I. Nah, semuanya ini adalah I H coret SZ. Jadi, hubungan komutasi SX dan SY adalah I H coret SZ. Sangat menyenangkan untuk melihat bahwa matriks yang mewakili operator membentuk sudut mematuhi hubungan komutasi untuk membentuk sudut. Walaupun ketiganya tidak komut satu sama lain, karena hubungan komutasinya tidak sama dengan 0. Nilai eigen dari S kuadrat, SZ, SX juga dapat ditentukan dengan cara menghitung nilai eigen dari matriks X, matriks SY, dan matriks SZ. Nilai teratur dapat diperoleh melalui perkalian baris bintang kali matriks kali kolom. Dengan demikian, kita berada dalam posisi untuk dapat menghitung apapun yang kita inginkan untuk operator ini. Ternyata setiap operator dalam ruang 2x2 ini dapat tulis sebagai kombinasi linear dari SX, SY, SZ, dan S kuadrat. Jadi dalam beberapa hal, kita sekarang memiliki semua informasi yang mungkin kita inginkan tentang sistem spin setengah. Untuk menghormati Pauli adalah konvensional untuk mendefinisikan versi tak berdimensi dari SX, SY, dan SZ, yaitu matriks tanpa faktor utama H coret per 2 sebagai matriks spin Pauli, di mana sigma X sama dengan 0, 1, 1, 0, sigma Y 0, min I, 0, dan sigma Z 1, 0, 0, min 1.